Pernahkah Anda merenung sejenak sebelum tangan menyentuh hidangan di hadapan Anda? Setiap hari kita makan, mengisi energi untuk tubuh agar tetap bertahan hidup. Ini adalah aktivitas biologis yang dilakukan oleh setiap makhluk hidup di muka bumi. Namun tahukah Anda bahwa di balik rutinitas sederhana yang sering kita anggap remeh ini, tersimpan sebuah potensi energi spiritual yang luar biasa? Sebuah celah rahasia, di mana aktivitas duniawi bisa berubah menjadi ladang pahala yang tak terputus. Kuncinya bukan pada apa yang kita makan, melainkan bagaimana cara kita memakannya. Inilah titik awal perjalanan kita menuju keberkahan. Dalam ajaran agama Islam, ada satu kaidah indah yang menyebutkan bahwa adat atau kebiasaan bisa bernilai ibadah jika disertai dengan niat yang benar. Makan yang tadinya hanya sekedar memuaskan rasa lapar, bisa setara nilainya dengan ibadah sunnah jika kita menautkannya pada satu hal, ittiba, atau mengikuti jejak suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita makan dengan tata cara yang beliau ajarkan, kita tidak sedang sekadar makan. Kita sedang membuktikan cinta. Kita sedang menyambungkan diri dengan sunnah Nabi, mengubah setiap kunyahan menjadi butiran kebaikan yang dicatat oleh malaikat. Salah satu ajaran paling mendasar namun paling sering dilalaikan adalah penggunaan tangan kanan. Berdasarkan kitab-kitab hadis yang sahih, Nabi dengan tegas memerintahkan umatnya untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan. Ini bukan sekadar aturan etika atau sopan santun budaya semata. Ini adalah perintah agama yang mengandung hikmah transendental. Tangan kanan dalam simbolisme Islam diasosiasikan dengan kebaikan, kemuliaan, dan hal-hal yang suci. Dengan menggunakan tangan kanan, kita secara sadar memposisikan aktivitas makan sebagai sebuah kegiatan yang mulia dan terhormat. Mengapa penekanan pada tangan kanan ini begitu kuat? Dalam riwayat yang diajarkan oleh para ulama, disebutkan bahwa setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Menggunakan tangan kiri untuk makan, tanpa uzur atau alasan syar'i, seperti sakit atau cacat, berarti kita sedang meniru perilaku makhluk yang dimurkai. Ini adalah bentuk tasyabuh atau penyerupaan yang dilarang. Kita diajarkan untuk menyelisihi perilaku setan dalam segala hal, termasuk dalam hal sekecil menyuap nasi. Memilih tangan kanan adalah deklarasi identitas kita sebagai hamba yang taat, memisahkan diri dari sifat-sifat kelalaian dan keburukan. Lebih dalam lagi, mari kita lihat bagaimana cara Nabi memegang makanannya. Beliau seringkali makan menggunakan 3 jari tangan kanan jika jenis makanannya memungkinkan. Ini mengajarkan kita tentang kesederhanaan dan kehati-hatian. Makan dengan 3 jari membuat suapan menjadi lebih kecil dan terkontrol. Secara medis modern, suapan kecil membantu pencernaan bekerja lebih baik dan mencegah kita dari sifat rakus atau tergesa-gesa. Ini adalah bukti bahwa setiap sunnah, sekecil apapun, memiliki korelasi positif bagi kesehatan fisik dan ketenangan jiwa kita. Posisi tubuh saat makan juga memegang peranan penting dalam mengundang keberkahan. Janganlah kita makan sambil bersandar, apalagi berbaring, karena itu mencerminkan sifat malas dan sombong. Duduklah dengan tegak atau dalam posisi tawadu yang diajarkan, seperti menekuk satu lutut. Posisi ini menekan perut sedemikian rupa sehingga kita tidak mampu mengisi perut sampai penuh sesak. Ini sejalan dengan prinsip kesehatan untuk berhenti makan sebelum terlalu kenyang, menjaga tubuh tetap ringan untuk beribadah setelah makan. Sebelum suapan pertama masuk, ada kunci pembuka gerbang langit yang wajib kita ucapkan. Bismillah. Menyebut nama Allah sebelum makan bukan hanya ritual pembuka. Itu adalah permohonan agar Allah menurunkan keberkahan pada makanan tersebut dan melindunginya dari campur tangan setan. Jika kita lupa membacanya di awal, maka keberkahan itu bisa tercuri. Namun, kasih sayang Allah begitu luas. Jika teringat di tengah makan,
kita diajarkan untuk segera mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu untuk menarik kembali keberkahan yang sempat terlupakan. Seringkali kita merasa gengsi jika makanan kita jatuh. Kita membiarkannya atau membuangnya. Padahal Nabi mengajarkan kita untuk mengambil makanan yang jatuh, membersihkan kotorannya, dan memakannya. Jangan biarkan itu untuk setan. Ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap butir rezeki. Kita tidak pernah tahu di butiran nasi yang mana keberkahan itu bersembunyi. Bisa jadi, keberkahan justru ada pada butir yang jatuh itu. Sikap ini melatih kita untuk rendah hati, menghilangkan sifat sombong, dan menghargai jerih payah di balik tersajinya makanan. Etika luhur lainnya adalah menahan lisan dari mencela makanan. Jika kita menyukainya, makanlah dengan rasa syukur. Jika tidak berselera, cukup tinggalkan tanpa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati yang memasak atau yang menyediakan. Mencela makanan berarti tidak menghargai rezeki yang Allah berikan. Ingatlah, di belahan bumi lain, banyak saudara kita yang kesulitan mendapatkan sesuap nasi. Diamnya kita saat tidak suka adalah bentuk syukur, dan pujian kita saat suka adalah bentuk sedekah bagi yang memasak. Keberkahan akan turun semakin deras ketika kita makan secara berjamaah. Makan bersama dalam satu nampan atau satu meja mempererat ikatan hati antar sesama. Rasulullah bersabda bahwa makanan untuk satu orang cukup untuk 2 orang, dan makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Dalam kebersamaan itu, rasa egois akan hilang, digantikan dengan rasa berbagi dan persaudaraan. Berkah turun di tengah-tengah makanan yang dinikmati bersama, bukan pada piring-piring yang terpisah oleh sekat individualisme. Selesai makan, jangan buru-buru mencuci tangan dengan air atau tisu. Sunnah yang sering dianggap aneh oleh standar modern, namun mulia dalam pandangan agama, adalah menjilat jari jemari. Para ilmuwan modern bahkan menemukan bahwa enzim yang membantu pencernaan terdapat pada air liur saat proses ini. Namun lebih dari itu, ini adalah bentuk ketuntasan dalam menghargai rezeki. Kita memastikan tidak ada sisa makanan yang terbuang sia-sia, membersihkan jejak-jejak nikmat Allah dengan cara yang dicontohkan oleh manusia paling mulia. Rangkaian ibadah makan ini ditutup dengan hamdalah, mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, serta menjadikan kami termasuk golongan orang-orang muslim. Rasa syukur yang diucapkan dengan lisan dan diresapi dalam hati akan mengikat nikmat itu agar tidak lari. Bahkan Allah berjanji akan menambah nikmat bagi hambanya yang bersyukur. Perut kenyang, hati tenang, dan pahala pun didapatkan. Jika kita renungkan, seluruh rangkaian adab makan ala Nabi ini adalah paket lengkap kesehatan holistik. Makan dengan tangan kanan menjaga kebersihan, porsi kecil menjaga lambung, posisi duduk menjaga postur, dan doa menjaga kesehatan mental dan spiritual. Tidak ada satupun ajaran Nabi yang sia-sia. Semuanya dirancang untuk kebaikan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah bukti kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, bahkan dalam urusan mengisi perut sekalipun. Sahabat beriman, jangan lagi kita sepelekan urusan makan. Jangan biarkan aktivitas ini berlalu sebagai rutinitas kosong tanpa makna. Mulailah hari ini, detik ini, niatkan setiap suapan sebagai bentuk ittiba kepada Nabi. Perhatikan tangan kanan Anda, perhatikan adab duduk Anda, dan perhatikan rasa syukur di hati Anda. Ubahlah meja makan Anda menjadi sajadah panjang, tempat Anda mendulang pahala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, meskipun itu terlihat kecil di mata manusia. Karena di sisi Allah, ketaatan sekecil apapun memiliki timbangan yang berat. Selamat menikmati hidangan Anda dengan cara yang penuh berkah. Sampai jumpa di pembahasan ilmu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.